Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini kita dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian yang mungkin bisa dibilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Ada yang tahu Gunung Ungaran? Gunung ini sangat cocok untuk para pendaki pemula. Base campnya terkenal ramai dan cocok untuk camping keluarga. Itu sekarang. Tapi dulu, di tahun 2000-an ke belakang, jangan tanya keangkerannya. Masih belum banyak yang mendaki ke sana. Seperti kisah yang akan saya bacakan ini. Kisah yang terjadi di awal tahun 2000-an. Oke, langsung saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Perkenalkan, namaku Wanara. Teman-temanku memanggilku Nara. Kalian jangan tertawa ya. Aku juga sebenarnya gak mau punya nama yang berarti kera. Tapi siapa yang bisa menolak kan? Orang tuaku yang kasih. Saat ini, aku masih duduk di kelas 2 SMA. Sebuah SMA yang letaknya tidak jauh dari rumah. Rumah yang terletak di bawah kaki Gunung Ungaran. Jadi tiap hari aku dapat menikmati indahnya gunung yang malam ini akan aku daki. Sekarang kalian tahu kan, kenapa aku tidak sebegitu khawatir atau tegang untuk mempersiapkan acara pendakianku saat ini? Gunung Ungaran yang akan aku daki malam ini sudah kuanggap halaman belakang rumahku. Pasar Jimbaran kiri mas, kataku memberi aba-aba kepada kernet bis yang aku naiki. Tidak berapa lama kemudian, aku sudah berjalan menyusuri jalanan sempit dan menanjak di antara rumah-rumah warga yang ada di desa Sidomukti. Aku memeriksa ke dalam saku samping ranselku. 2 bungkus rokok kretek Jisamsu, sebungkus rokok Jarum Super. Oke, persiapan lengkap, gumamku dalam hati sambil tertawa kecil. Di antara semuanya, pengeluaran terbesar untukku ketika mendaki gunung ya rokok. Jarum Super kalau lelah dan kembali turun ke kotaku. Jisamsu untuk nanti saat melawan dinginnya angin gunung malam hari. Cukup, tak perlu yang lain. Enggak lah, bercanda. Tentu saja aku butuh yang lain. Tapi yang tidak pernah ketinggalan dan selalu benar-benar kusiapkan adalah pisau, kompas, air mineral, korek api, kotak P3K, dan makanan seadanya. Makanan favoritku ketika mendaki gunung? Rengginang. Serius, aku nggak bohong. Rengginang punya kelebihan. Enteng dibawa, kenyang juga. Aku tidak pernah membawa jajanan yang muluk-muluk atau merepotkan ketika mendaki Gunung Ungaran. Kompor, mie instan, roti. Terlalu mewah buatku. Tidak lama kemudian, aku sampai di pos pendakian Sidomukti. Sekarang baru jam 3 sore. Banyak anak-anak muda yang terlihat berkumpul-kumpul di pos itu. Beberapa kelompok pendaki gunung juga terlihat bergerombolan tidak jauh dari lokasi pos dan sedang asik bercengkrama. Mungkin menunggu giliran mereka. Aku tersenyum kecil dan menghembuskan asap rokokku dan dengan percaya diri mendekati pos pendakian. Beberapa orang terlihat menunjukkan wajah tidak suka. Mungkin mereka pikir aku ini orang udik kampungan yang tidak bisa mengikuti antrian. Tapi 10 meter dari bangunan sederhana yang dijadikan pos pendaftaran pendaki di pinggiran desa Sidomukti ini, seorang remaja pria yang sedang asik menulis di sebuah buku di depannya dan melayani pendaftaran para pendaki melambaikan tangan ke arahku. "Sini bro," teriaknya. Aku tersenyum dan berjalan ke arahnya. Dengan cepat dia berdiri dan menyuruhku duduk di tempatnya. "Aku disuruh jaga di sini gak digantiin dari tadi. Mulutku asem. Bantuin bentar," kata si Alimin, petugas pendaftaran yang sudah kuanggap sahabatku. Sama seperti banyak remaja lain yang nongkrong di luar sana. Aku meletakkan ranselku dan duduk di tempat si Alimin tadi bertugas mendata para pendaki yang masih mengantri di depan pos ini. Aku menikmati rokok Jarum Super di tanganku, ditemani segelas kopi hangat dan sepiring singkong goreng yang nikmat. Lah, dari mana tuh kopi dan singkong goreng? Dari mana lagi kalau bukan dari si Alimin bin kawan-kawan? Saat membantunya, aku tidak pernah berharap untuk mendapatkan imbalan apapun. Toh aku juga sedang menunggu 2 temanku yang sudah janjian di tempat ini. Jadi tidak ada salahnya kalau aku membantu anak-anak Karang Taruna di sini untuk melakukan tugas mereka.
Anggap saja segelas kopi dan sepiring singkong goreng ini bonus yang ku dapat. Hitung-hitung rezeki anak soleh. Sendirian bro? Tanya Alimin yang baru saja datang sambil tersenyum ke arahku. Enggak, ada kawan kok, jawabku. Berapa orang? Tanya Alimin lagi. 2 orang lagi, sama aku jadi 3 orang, jawabku. Alimin terlihat sedikit mengerutkan dahi. Kamu itu emang nekat, berangkat naik gunung kok ganjil, sungutnya. Aku hanya tertawa saja. Memang salah satu kebiasaan yang sebenarnya lebih pantas disebut tahayul sangat dipercayai oleh orang-orang di daerahku. Sebisa mungkin bepergian ke tempat wingit dengan jumlah orang yang ganjil. Tapi mau gimana lagi? Lawang mereka yang ngajak dan mau juga. Kami berdua lalu bercanda dan tertawa lepas sambil membahas entah apa-apa di emperan rumah warga sore itu yang ada di belakang pos pendakian Sidomukti ini. Aku sesekali melirik ke arah jalan yang ada di depanku dan menuju perkampungan yang ada di bawah sana. Jalan yang sama dan tadi kulalui dari pasar Jimbaran. Aku mencari-cari sosok kawanku yang juga tidak kunjung kelihatan. Jadi berapa orang kita? Tanya si Diki ke arah rekannya. 5 aja, jawab Dewi. Oke, jadi pakai mobilmu kan? Tanya Diki lagi. Iya, tenang aja, jawab Dewi sambil tersenyum. Di sebelah mereka berdua, ada 3 orang lagi yang dengan penuh semangat mendengar obrolan mereka. Bener nih, kita nggak perlu ngajak orang lokal. Kan belum ada yang pernah naik ke sana sih? Tanya Dian dengan raut muka khawatir. Tenang aja, Ungaran nggak kayak gunung yang lain kok, mirip tempat wisata. Kata kakakku yang pernah muncak ke sana, kalau malam minggu, Ungaran mirip kayak pasar malam. Apalagi pas malam tahun baru, macet. Jelas Dewi berapi-api. Kalian bayanginlah, gunung tapi jalannya macet. Selangkah berhenti, selangkah berhenti. Dari ujung bawah sampai ke atas, kayak gitu yang namanya gunung. Tanya Dewi sambil menahan tawa. Keempat teman Dewi hanya tersenyum kecil. Mereka sedang membayangkan petualangan yang akan mereka alami nanti saat berada di Gunung Ungaran. Gunung yang katanya seramai tempat wisata dan cocok bagi pemula seperti mereka. Kelima mahasiswa dan mahasiswi ini memang bukan berasal dari Semarang dan sekitarnya. Mereka secara kebetulan saja bertemu dan kuliah di jurusan yang sama. Diki Marpaung dan Lisa Situmorang, sesuai namanya, berasal dari Sumatera Utara. Dewi Saraswati dari Bandung, Eki Sujana dari Tangerang, dan yang terakhir Dian Puji dari Yogyakarta, yang terdekat dari Semarang tapi tetap saja sudah beda provinsi. Peralatan gimana Ki? Tanya Diki ke arah Eki, yang memang kedapatan tugas mempersiapkan peralatan mereka. Karena kita 2 cowok 3 cewek, aku cuma sewa 2 set aja. Kan gak mungkin cewek-cewek bawa ransel gunung, jawab Eki. 2 set udah cukup, nanti 1 tenda untuk cewek, 1 tenda untuk cowok. Pas itu, kita 2 yang bawa ranselnya, jawab Diki. Oke, jadi deal ya. Nanti kalian mampir ke kosku, motor tinggal aja di sana. Kita berangkat sama-sama pakai mobilku, kata Dewi mengakhiri diskusi mereka. Keempat kawan Dewi menganggukkan kepalanya dengan semangat dan bayangan petualangan masa muda yang akan mereka alami terpampang di depan mata. Dengus nafas terdengar dari mulut Diki saat meletakkan ransel besar ke tanah yang ada di sebelahnya. Berat. Cuma 1 kata itu yang terngiang di kepalanya. Mereka berlima berjalan dari rumah warga Sidomukti yang mereka mintai tolong untuk titip mobil Dewi. Dan setelah berjalan kaki selama setengah jam lebih, kini mereka sampai di pos pendakian Sidomukti yang terlihat ramai oleh para pendaki lain yang juga bertujuan sama dengan mereka. Mereka kini percaya kata-kata Dewi sepenuhnya. Setelah sempat ragu saat memikirkan nasib para pemula seperti mereka untuk menaklukkan Gunung Ungaran, kini mereka menjadi lebih percaya diri. Mereka bukan satu-satunya rombongan yang berniat menikmati keindahan alam gunung di tempat ini. Ada puluhan orang lainnya yang sekarang bersama mereka sedang mengantri di pos pendakian ini, dan semua menunjukkan wajah semangat serta ceria untuk menyambut petualangan mereka. Bayangan gunung yang tinggi menjulang dan jalan menanjak tanpa turunan yang ada di depan mereka sekarang tidak terlihat begitu menyeramkan lagi. Bukankah ada puluhan orang yang akan menuju ke sana? Diki dan rombongannya juga sedikit bangga dibandingkan para pendaki amatir lain yang terlihat kurang persiapan dan hanya menggunakan peralatan seadanya. Rombongan Diki terlihat seolah seperti pecinta alam yang sesungguhnya, dengan 2 buah ransel gunung yang penuh peralatan di punggung Diki dan Eki. Ditambah lagi,
Dengan wajah-wajah cantik ketiga cewek yang ada di dalam rombongannya, dan juga sebuah gitar yang disandang oleh Lisa. Rombongan mereka menjadi sasaran lirikan rombongan pendaki lain dengan tatapan iri. Kampungan, desis Dewi saat melihat sesosok remaja laki-laki yang menggunakan tas ransel kecil dan sebatang rokok yang terselip di bibirnya, berjalan dengan santai memotong antrian penuh percaya diri menuju ke pos pendakian. Biarin aja Dewi, ababil gitu, jawab Dian sambil tersenyum kecil. Emangnya mau pergi kemana dia? Gak ada persiapan gitu. Ini bukan pasar, ini gunung. Dasar ABG labil. Sungut Dewi dan matanya tidak berhenti melirik ke arah remaja itu. Tapi tidak lama kemudian raut muka mereka berlima berubah. Mungkin juga sebagian besar rombongan pendaki yang sedang menunggu di tempat ini menunjukkan ekspresi sama. ABG labil yang baru saja mereka cibir terlihat berbincang-bincang sejenak dengan petugas pos pendakian yang seumuran dengan rombongan mereka. Lalu dia duduk dan menggantikan petugas itu untuk melakukan pendataan para pendaki. Dian tertawa kecil. Kirain pendaki juga, ternyata bukan, katanya pelan. Muka Dewi sedikit memerah, tapi tetap saja dia memonyongkan bibirnya. Berapa orang, Kak? Tanya remaja yang duduk di depan rombongan Dewi dan memegang pulpen di tangannya. 5 orang, jawab Dewi pendek. Boleh pinjam kartu identitasnya, Kak? Tanya remaja itu lagi. Gak usah, nanti aku yang sebutin nama mereka. Yang penting bayar kan? Jawab Dewi sedikit ketus. Remaja itu terlihat kaget, lalu tidak lama kemudian dia melihat ke arah rombongan Dewi satu persatu. Sedikit raut muka tidak percaya terlihat di wajahnya. Sesaat kemudian, remaja itu kembali melihat ke arah Dewi dan tersenyum. Maaf Kak, bukan masalah bayarnya. Ini bukan tempat wisata. Ini jalur pendakian gunung. Udah Wi, kita ngikut aja, bisik Dian dari sebelah Dewi. Dewi menyerah dan dengan enggan memberikan kartu identitas miliknya dan informasi yang diminta oleh remaja itu. Tidak lama kemudian, rombongan mereka kembali melanjutkan perjalanan mendaki ke arah atas. Segitunya sih, orang rame juga, pakai ngasih tahu rutenya juga. Kan cuma ini aja sih jalannya, sungut Dewi sambil mendengus kesal. Udahlah, gak usah dipikirin lagi. Kita kesini mau seneng-seneng kan? Kata Lisa sambil merangkul rekannya. Semua orang lalu tertawa sambil berjalan perlahan ditemani cahaya mentari yang mulai meredup karena hampir tenggelam di peraduannya. Kenapa? Kawanmu belum datang juga? Tanya Alimin. Gak kelihatan, kayaknya gak jadi nih, jawabku. Alimin tertawa dengan kencang melihat ekspresi wajahku. Puas ya? Tanyaku. Alimin masih saja tertawa dengan merdu dan melihat ke arahku. Udah, gak usah naik, nginep sini aja, kata Alimin. Apaan? Sama-sama batangan juga, sungutku. Alimin kembali tertawa. Naik sendiri? Tanya Alimin. Iyalah, bukan kali pertama juga kan? Jawabku. Alimin hanya menganggukkan kepalanya. Tunggu bentar, ngabisin ini dulu, tanggung, jawabku sambil mencomot sepotong singkong goreng lagi dari piring. Asu, sungut Alimin pelan melihat kelakuanku. Lah, kan udah disuguhin, mubazir lah, jawabku. Tidak lama kemudian, entah bagaimana ceritanya, kami mengobrolkan para pendaki yang naik malam minggu ini. Tadi ada rombongan yang ceweknya poin bro, kata Alimin dengan muka mesumnya. Yang mana? Tanyaku. Yang 5 orang tadi, ceweknya 3, cowoknya 2, bawa gitar, alatnya juga komplit, mungkin anak-anak PA, kata Alimin. Aku diam, PA dari Hong Kong. Aku kembali teringat dengan insiden bersama cewek cantik tapi judes itu. Camp Mawar, sebuah rumah kecil dari papan dan sebuah papan nama terlihat tertempel di dinding depannya. Gimana nih? Kita mau ngecamp di sini atau naik lagi? Tanya Eki ke arah Diki. Istirahat di sini aja dulu, nanti jam 12 kita naik. Harusnya masih sempat lihat sunrise, jawab Diki. Tidak lama kemudian, 2 buah tenda sudah terpasang di area yang memang disediakan untuk mendirikan tenda. Mereka semua tertawa dan saling bercanda dengan riang. Api unggun lalu dinyalakan di dekat tenda. Diki memainkan gitar dan Lisa bernyanyi dengan suaranya yang merdu. Yang lain mendengarkan sambil menikmati bekal makan malam mereka. Mereka tiba di camp ini selepas maghrib dan berniat bermalam di sini lalu naik ke puncak jam 12 malam. Dewi tiba-tiba beranjak berdiri. Aku mau ke kamar kecil.
Ada yang ikut nggak? Tanyanya kepada rekan-rekan yang lain. Dian melihat ke arah Dewi dan tersenyum. Mereka berdua lalu berjalan menuju kamar kecil sederhana yang berada di dekat bangunan kayu. Kok bawa tas kecil, Wi? Tanya Dian saat berjalan melihat ke arah Dewi. Dewi tersenyum. Aku lagi dapet nih, gak enak banget dari tadi. Mau ganti dulu? Jawab Dewi. Pantes, galak bener tadi. Lagi sensi rupanya, kata Dian. Apaan sih? Jawab Dewi sambil mencubit pinggang kawannya. Tidak lama kemudian, Dewi keluar dari kamar kecil dengan sebuah kantong plastik hitam di tangannya. Dian gantian masuk ke dalam kamar kecil. Saat Dian keluar dari sana, kantong plastik itu tidak lagi ada di tangan Dewi, tapi Dian tidak berkata apa-apa. Mereka lalu kembali berjalan menuju tenda milik mereka. Sepanjang jalan, banyak cowok-cowok yang menggoda mereka. Gimana enggak? Mereka kan emang mahasiswi yang berpenampilan trendy dan menarik. Dewi dan Dian hanya sesekali tersenyum dan menganggukkan kepalanya menanggapi godaan cowok-cowok itu. Tidak lama kemudian, mereka sampai ke tenda milik mereka. Mereka berdua lalu bergabung dengan yang lain. Diki dan Lisa kini sudah saling berpelukan sambil menyanyikan lagu romantis. Eki sedang membakar sosis di tangannya dengan menggunakan api unggun. Untung kalian cepat datang. Aku nggak tahan jadi obat nyamuk, sungut Eki. Dewi dan Dian lalu melirik ke arah pasangan Diki dan Lisa, lalu tertawa. Emangnya kami naik gunung untuk nganterin kalian pacaran? Sungut Dewi. Heleh, ngiri ya? Cibir Diki, lalu tangannya justru memeluk Lisa lebih erat. Dewi terdiam dengan wajah keki, lalu dia ikut membantu Eki bersama Dian. Sayup-sayup, terdengar suara azan Isya dari desa Sidomukti yang ada jauh nian di bawah sana. Dewi dan teman-temannya masih asik menikmati malam minggu di tengah alam pegunungan yang hawa dinginnya mulai terasa menusuk di kulit mereka itu. Dingin banget ya, kata Eki sambil berdiri menuju ke tenda laki-laki yang ada di belakangnya. Tidak lama kemudian, Eki kembali lagi setelah mengenakan jaket tebal yang memang sudah dia persiapkan. Dewi dan kawan-kawannya juga mulai merasakan hawa dingin itu, lalu mengikuti jejak Eki dan mengambil jaket mereka masing-masing. Malam mulai beranjak. Mereka masih asik bercanda dan menikmati suasana malam yang syahdu. Suara jangkrik dan binatang malam lain terdengar menemani mereka. Hanya ada beberapa tenda yang didirikan di kem mawar ini selain mereka. Di belakang tenda mereka, jajaran pohon pinus yang terlihat seolah tertata rapi, terlihat hening dan syahdu. Dian terdiam dan melihat ke sekeliling. Kegelapan yang menyelimuti mereka. Gunung yang menjulang tinggi dan dipenuhi pepohonan lebat yang terlihat gelap dan misterius. Cahaya lampu dari perkampungan yang ada non jauh di sana, di kaki Gunung Ungaran. Suara gemeretak dari kayu yang dilahap api unggun di depan mereka. Hutan pinus yang diselimuti kegelapan dan seakan-akan ingin menelannya. Suara-suara asing yang tidak pernah didengarnya di malam hari, yang selama ini dia habiskan di tengah kota Semarang. Semuanya membuat Dian sadar. Tempat ini bukanlah sebuah tempat yang bisa mereka anggap sepele dan remeh seperti bayangan mereka sebelumnya. Ini adalah gunung, sebuah gunung yang masih memiliki hutan dan alam yang liar. Gunung yang selalu akan menyimpan misterinya dan membuat semua orang mengagumi kebesarannya. Gunung tempat binatang-binatang liar masih dengan bebasnya hidup sesuai dengan habitatnya. Entah ada binatang apa saja yang sekarang sedang bersembunyi dalam gelapnya malam. Atau mungkin juga sesuatu yang lain. Saat pikiran itu tiba-tiba masuk ke dalam kepala Dian, tanpa sadar bulu kuduknya meremang. Dian membenarkan kerah jaketnya dan menggeser duduknya mendekat ke arah rekan-rekan yang lain. Semua kawan Dian sadar dengan apa yang ia lakukan. Kamu ngapain, Yan? Tanya Lisa. Gak apa-apa, dingin aja, jawab Dian pendek. Kawan-kawan yang lain saling berpandangan mata dan melirik ke arah Dian yang sedikit bertingkah aneh itu. Tidak lama kemudian, mereka berlima kembali bersendau gurau dan menikmati malam minggu mereka. Dian sesekali melirik ke arah jajaran pohon pinus di belakangnya, yang masih tetap diselimuti kegelapan dan kini terlihat menakutkan. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka dalam kegelapan. Kalian percaya sama hantu nggak? Tanya Dian dengan tiba-tiba ke arah kawan-kawannya. Dewi dan rekan-rekannya terdiam ketika Dian menanyakan pertanyaan itu tiba-tiba. Suasana hening pun menyelimuti mereka. Mana ada hantu, zaman udah canggih begini, jawab Diki sambil tertawa ngakak memecah keheningan
gara-gara pertanyaan Dian tadi. Kawan-kawannya lalu tertawa mendengar kata-kata candaan Diki. Hanya Dian yang tidak tertawa dan tersenyum kecut. Aku dari Jogja. Di kampungku, kami masih percaya yang begituan, jawab Dian pelan. Dian, kita ini mahasiswa, kita diajarkan untuk menggunakan logika. Apa yang tidak bisa kita lihat dan jelaskan dengan logika hanyalah isapan jempol belaka, ya kan? Tanya Eki ke arah Dian sambil tersenyum. Dian terdiam dan menganggukkan kepalanya pelan. Mungkin mereka benar, mana ada hantu. Dian, kita tahu kalau orang tua zaman dulu terlalu kolot dalam mendidik, kata Dewi. Kita tidak boleh membuka payung dalam rumah, Pak Mali katanya. Kan emang iya, buat apa coba pakai payung dalam rumah? Kan kita gak bakalan kehujanan. Lanjut Dewi lagi. Selain itu, kita juga gak boleh motong kuku malam hari, Pak Mali. Zaman dulu, sebelum ada lampu listrik kan emang gelap, mana kelihatan kalau potong kuku. Tapi sekarang kan gak masalah kan? Jelas Dewi panjang lebar yang disambut anggukan kepala oleh rekan-rekannya. Tapi, gara-gara topik yang dibuka oleh Dian tentang hantu, suasana api unggun mereka memang agak lain. Mereka tidak seriang tadi. Dian juga merasakan dorongan dalam dirinya untuk selalu menoleh ke belakang, ke arah hutan pinus yang diselimuti kegelapan, seperti ada yang memanggilnya di sana. Kawan-kawan Dian memperhatikan semua gerak-gerik Dian sedari tadi. Suasana juga semakin lama semakin hening. Jam menunjukkan pukul 8:30 malam. Hanya tinggal beberapa tenda yang penghuninya masih aktif bercengkrama di depan tendanya masing-masing. Sebagian yang lain sudah membenamkan tubuh mereka ke dalam tendanya yang hangat dan terlindung dari terpaan angin pegunungan yang dingin. Kamu dari tadi kenapa melirik ke arah hutan terus, Yan? Tanya Dewi ke arah Dian. Gak apa-apa, Wi, jawab Dian pendek. Kayaknya kamu udah lelah, Yan. Tidur duluan aja Gi di tenda, kata Diki memberikan sarannya. Iya, jawab Dian pendek. Dia lalu beranjak berdiri dan menuju ke tenda yang digunakan untuk tenda cewek. Dian mengambil selimutnya dan membaringkan tubuhnya. Setelah itu, Dian berusaha memejamkan matanya. Dia ingin melupakan semua imajinasi yang mengganggu pikirannya tadi. Setelah beberapa menit, Dian mulai merasakan kantuk melanda dan tersenyum kecil, bersiap untuk terbang ke alam mimpi. Tapi, sebuah bayangan tiba-tiba terlihat di luar tendanya dan tepat berdiri di depan Dian. Awalnya, Dian tidak merasakan apapun. Tapi, ketika dia memperhatikan siluet yang membayang di dinding tenda yang terbuat dari parasut itu, darah Dian berdesir dan bulu kuduknya meremang. Bayangan itu adalah milik seorang wanita yang berambut panjang sepinggang. Dia hanya berdiri diam dan terlihat sedang menatap ke arah Dian yang terbaring di dalam tenda. Wanita yang sedang berdiri di luar tenda itu terlihat memakai gaun lebar, terusan dari atas badan hingga ke bagian kaki, meskipun Dian tidak bisa melihat bagian kaki bawah si wanita. Hidung Dian juga tiba-tiba mencium semerbak wangi melati yang masuk ke dalam tendanya. Dian memejamkan matanya. Dia tahu kalau sosok yang berdiri di luar tendanya pastilah bukan Lesa atau Dewi. Rambut mereka tidak sepanjang itu. Dan lagi, mereka tidak memakai gaun terusan panjang. Mereka berdua memakai celana jeans dengan bagian atas jaket tebal untuk melawan dinginnya angin gunung. Lalu, siapa dia? Bukan. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah dia manusia atau bukan? Dian memejamkan matanya dengan tubuh gemetar dan bulu kuduk yang merinding tidak kunjung mereda. Dia masih terus memejamkan matanya, meskipun bau wangi melati itu tidak kunjung hilang. Setelah beberapa detik, Dian membuka matanya dan dia terperanjat kaget sekali. Sosok itu bukannya menghilang atau pergi, tapi dia seolah-olah terlihat semakin mendekat ke arah tenda. Dian semakin ketakutan. Ketika dia melihat sosok itu mengangkat tangannya dan berusaha meraih tenda yang ia tempati, Dian berusaha sekuat tenaga untuk berteriak sekencang-kencangnya. Beberapa detik kemudian, Dewi masuk ke dalam tenda dengan cepat. Apaan, Yan? Tanya Dewi dengan raut muka kebingungan di mulut tenda yang dibuka dengan tangan kanannya. Wajah Dian pucat ketakutan dan keringat terlihat membasahi wajahnya. Air mata juga terlihat menggenang di pelupuk mata gadis itu yang membuat Dewi semakin bertanya-tanya. Dewi masuk ke dalam dengan wajah khawatir dan memeluk temannya. Dian lalu menangis terisak dalam pelukan sahabatnya itu.
Setelah isak tangis Dian mereda, Dewi membelai rambut Dian dan bertanya pelan. "Kamu kenapa?" "Sudah, gak apa-apa. Kan ada aku sekarang," bisik Dewi mencoba menenangkan Dian. Kamu gak lihat tadi ada wanita berdiri di luar tenda?" tanya Dian dengan suara bergetar. "Gak ada," jawab Dewi pelan dan mantap. "Tapi aku lihat, Wi. Tadi ada yang berdiri di luar. Rambutnya panjang sampai ke pinggang. Dia juga pakai gaun terusan panjang," kata Dian. "Yan, gak mungkin kan? Kamu tahu kan kita di mana sekarang? Mana ada yang pakai gaun kayak gitu di atas gunung sedingin ini?" tanya Dewi. Tapi Dian masih ingin memprotes kata-kata Dewi, tapi menahan kata-katanya. Semua yang ia alami barusan memang terdengar mustahil dan seperti khayalan semata. "Wi, temenin aku di sini ya," pinta Dian pelan. "Oke," jawab Dewi sambil tersenyum. "Nih anak berdua udah masuk aja. Aku cuma jadi obat nyamuk di sini," keluh Eki. Diki dan Lisa hanya tertawa saja, tapi tetap berpelukan mesra. "Kalian lanjutin, aku duluan," kata Eki sambil beranjak berdiri dan masuk ke dalam tenda. Kini hanya ada Diki dan Lisa yang di luar tenda. "Bang," bisik Lisa sambil membiarkan Diki memeluknya. "Iya?" tanya Diki. "Abang percaya hantu?" tanya Lisa. "Hah." Diki tertawa mendengar pertanyaan Lisa. "Hantu itu nggak ada. Coba adik pikir, kita di sini takut sama pocong dan kuntilanak. Tapi di Amerika sana mana ada pocong?" tanya Diki. "Kalau memang ada hantu, harusnya juga ada di sini, juga ada di sana kan?" lanjut Diki. Lisa menganggukkan kepalanya, tanda mengerti kemana maksud dari kata-kata cowoknya. Mereka berdua lalu berpelukan erat, mencoba menghilangkan dingin malam itu. Angin gunung malam hari berhembus kencang dan membawa dingin yang terasa menembus jaket mereka. Tiba-tiba saja, Lisa merasakan hembusan nafas dingin di tengkuknya yang membuat seluruh tubuhnya merinding aneh. "Bang, apaan sih?" protes Lisa ke arah Diki yang memeluknya dari belakang. Emang aku ngapain?" tanya Diki bingung. "Tadi abang niup tengkuk Lisa kan?" tanya Lisa. Diki kebingungan. Dia memang meluk ceweknya, tapi dia sama sekali tidak meniup tengkuknya. Tapi karena dia tidak ingin bertengkar gara-gara hal sepele, Diki mengalah dan hanya minta maaf pelan. "Sorry ya dek," bisik Diki pelan. "Iya bang," jawab Lisa sambil meremas tangan Diki. Tapi saat itu Lisa tersadar. Tiupan nafas kekasihnya seharusnya terasa hangat, bukan dingin seperti tadi. Bulu kuduk Lisa kembali meremang saat mengingat hembusan nafas yang tadi mengenai leher belakangnya. Tapi dia hanya diam saja. Kekasihnya sudah meminta maaf, sekalipun kini dia sadar kalau Diki telah meminta maaf untuk sesuatu yang tidak ia lakukan. Lalu, siapa yang tadi berbuat usil dengan melakukan itu? Lisa menolehkan kepalanya ke arah Diki dengan pandangan tanya. Diki menatap Lisa sambil tersenyum. Bibir Lisa ingin sekali mengungkapkan semua kecurigaannya, tapi dia tahu reaksi kekasihnya yang pasti tidak akan percaya dengan apa yang ia alami. Udah malam bang, Lisa masuk dulu ya. Abang juga bobok dulu, biar besok dini hari kuat naik ke puncak, bisik Lisa. Diki terlihat sedikit kecewa. Sebenarnya, dia masih ingin berduaan dengan kekasihnya. Kesempatan bermesraan dengan suasana syahdu dan romantis seperti ini bakalan susah terulang kembali, ya kan? Setelah esok tiba, hanya perjalanan panjang melelahkan untuk menikmati keindahan alam. Malam ini saja kesempatan Diki untuk menikmatinya bersama sang kekasih. Tapi karena Lisa sudah meminta, Diki ingin menjadi kekasih yang baik dan tidak terlihat terlalu mesum di depan gadisnya. "Oke, ada istirahat yang cukup ya," jawab Diki dengan suara enggan. Lisa tersenyum kecil. Tentu saja dia tahu apa yang kekasihnya inginkan, tapi dia kehilangan semamutnya untuk bermesraan. Gara-gara hembusan nafas dingin di tengkuknya tadi yang masih membuat bulu kuduknya sesekali meremang hingga sekarang. "Makasih ya bang," jawab Lisa pelan. Lalu, tanpa disangka-sangka oleh Diki, Lisa dengan cepat mencium bibir Diki dan setengah berlari menuju ke tenda untuk para gadis. Diki masih terpana di tempatnya. Ini adalah kontak fisik terjauh yang pernah mereka berdua lakukan. Diki dan Lisa memang baru saja jadian, baru beberapa bulan. Hal yang terjauh yang pernah mereka lakukan adalah bergandengan tangan. Tapi, ciuman barusan.
Semua kekecewaan Diki malam itu terobati oleh ciuman Lisa tadi. Malam yang dingin dan gelap gulita ini terasa indah dan tidak sedingin bagi Diki yang sedang mabuk kepayang itu. Di dalam tenda cewek. "Kamu gak tidur, Yan?" tanya Lisa ke Dian yang meringkuk di sebelah Dewi. Dewi sudah sedari tadi melayang ke alam mimpi, sedangkan Lisa sendiri baru saja masuk ke tenda dan berniat merebahkan diri. "Gak bisa, Sa," jawab Dian. "Kenapa?" tanya Lisa. Dian terlihat ragu untuk menjawab. Lisa lalu mencari posisi di sebelah Dian dan berbaring di sana. Kini Dian berada di tengah-tengah antara Dewi dan Lisa. "Aku takut," jawab Dian pendek. "Takut?" tanya Lisa keheranan. "Iya," jawab Dian. "Takut apa?" tanya Lisa penasaran. "Tadi..." Dian menghentikan ucapannya dan pandangan matanya terlihat mengelilingi dinding tenda mereka. "Aku ngelihat bayangan cewek berambut panjang di luar tenda, Sa," jawab Dian dengan suara berbisik. Darah Lisa berdesir ketika mendengarnya. Dia tahu apa yang Dian maksud. "Kamu serius, Yan?" tanya Lisa. Dian mengangguk. Lisa merasakan bulu kuduknya merinding, seolah-olah hembusan nafas aneh yang tadi dirasakannya kembali hadir. Tanpa sadar, Lisa merapatkan tubuhnya ke arah Dian. "Aku juga, Yan," bisik Lisa lirih. "Maksudmu?" tanya Dian. "Barusan aku merasakan hembusan nafas di leherku tadi waktu sama Diki di luar," jawab Lisa. "Sa," kata Dian pelan sambil memegang jemari Lisa yang bergetar. "Aku takut," lanjut Dian. "Aku juga, Yan," jawab Lisa. "Gunung ini kayaknya angker deh, Yan." "Iya," Dian menghembuskan nafasnya pelan. Mereka berdua saling bertatapan mata dan berpegangan tangan, tapi tidak ada rasa kantuk sama sekali yang mereka rasakan. "Apa sih?" gerutu Eki yang merasa terganggu dengan suara yang barusan didengarnya dan mengucek-ngucek matanya. Dia melirik ke arah jam tangannya dengan jarum yang dilapisi fosfor dan menyala dalam gelap. "Jam 10, sial." Eki membuka matanya sambil mengumpat. Suara itu kembali terdengar di telinga Eki. Suara sesuatu yang terdengar sedang melompat dan bergerak mengelilingi tenda mereka. Eki bangun dari tidurnya dan duduk di dalam tenda. Dia lalu berdiri dan keluar dari tenda. "Gak usah berisik!" teriak Eki di depan pintu tenda. Tapi saat ia sudah berada di luar, tidak ada seorang pun yang ada di sekeliling tendanya. Hanya ada beberapa orang yang sedang bercengkrama di depan tenda lain yang terletak beberapa meter dari tenda mereka. Eki tiba-tiba merasakan bulu kuduknya merinding. Matanya melihat ke sekeliling tenda dengan tatapan sedikit ketakutan. Eki dengan cepat masuk kembali ke dalam tenda. Dia membuang semua pikiran aneh-aneh yang ada di kepalanya dan mencoba untuk memejamkan mata kembali. Tapi suara itu kembali terdengar. Suara sesuatu yang sedang meloncat-loncat dan terdengar mengelilingi tenda. Tapi kali ini Eki tidak lagi emosi seperti tadi. Bulu kuduknya merinding. Sebuah pikiran tiba-tiba menyeruak dalam kepala Eki. Sosok berwarna putih dengan 7 ikatan di tubuhnya, termasuk bagian di atas kepala, dada, dan kaki. Sosok yang meloncat-loncat dan membuat tubuh Eki gemetar ketakutan. Pocong. Eki tidak bisa memejamkan matanya lagi setelah itu. Bayangan menyeramkan sosok itu terlihat jelas di kepalanya setiap kali matanya tertutup. Beberapa menit kemudian, Eki sedikit menarik nafas lega setelah dia tidak lagi mendengar suara aneh yang menerornya. Eki membuang nafas panjang. Tapi Eki terperanjat kaget. Suara itu kembali, tapi tidak seperti tadi. Suara itu berhenti tepat di sebelah Eki. Tanpa sadar, Eki menoleh ke arah belakangnya. Dan saat itulah Eki melihatnya. Bayangan sosok sesuatu yang memiliki kuncir di kepalanya terlihat jelas di tendanya. Eki tidak melihatnya langsung, tapi dia tahu kalau sesuatu itu berdiri di luar sana, hanya berjarak 1 meter dari tempatnya berbaring. Makhluk itu tidak lagi meloncat, tapi hanya berdiri di luar sana. Seluruh tubuh Eki bergetar ketakutan. Mulutnya terbata-bata, ingin berteriak, tapi tidak ada yang keluar. Tangannya terangkat dan menunjuk ke arah pocong yang ada di luar tenda. Dan pocong yang tadinya berdiri diam di luar sana mulai menggoyangkan tubuhnya ke depan ke arah Eki. Eki jelas melihatnya.
dan dia semakin ketakutan. Eki mengumpulkan semua tenaganya dan kembali mencoba berteriak sekencang-kencangnya. Pocong! Diki langsung terperanjat bangun dan melihat Eki mematung. Tubuh Eki kaku dengan wajah pucat pasi dan jari tangan yang menunjuk keluar jendela. Mulutnya masih membentuk huruf O dan terlihat bergetar karena ketakutan. Eki, panggil Diki ke arah sahabatnya yang sama sekali tidak mendapatkan respon apa-apa. Ada apa, Mas? Tiba-tiba pintu tenda terbuka dan sebuah wajah asing menyembul ke dalam tenda. Diki melirik ke arah wajah itu dan memasang wajah kebingungan karena dia juga tidak tahu apa yang terjadi kepada sahabatnya. Tidak lama kemudian, tenda Diki dan Eki sudah dipenuhi oleh beberapa orang pendaki lain yang berlarian karena mendengar teriakan Eki. Dewi, Dian, dan Lisa juga termasuk di antara mereka. Udah Mas, tampol aja biar dia sadar dulu, kata seseorang entah siapa. Diki yang panik dan khawatir tanpa berpikir menuruti permintaan orang itu. Diki menampar keras pipi Eki yang masih terbujur kaku di sebelahnya. Aduh! Teriak Eki sambil mengelus pipinya yang barusan ditampar Diki. Tapi tidak ada yang tertawa sama sekali. Suasana mencekam masih memenuhi tenda Diki dan Eki. Tidak lama kemudian, belasan orang sudah berkumpul mengelilingi Eki yang memegang segelas teh hangat dengan tangan bergetar di depan tenda mereka. Coba ceritain Ki, kamu lihat apaan? Tanya Diki ke arah Eki. Eki melirik ke arah Diki dan menarik nafas dalam. Aku melihat... Kata-kata Eki terhenti sebentar dan dia mengedarkan pandangan matanya ke orang-orang di sekelilingnya. Ngelihat apa? Kejar Diki. Aku ngelihat pocong, Dik, bisik Eki pelan sambil menundukkan kepalanya ke bawah. Helaan nafas panjang terdengar dari sekeliling Eki, baik dari rekan satu rombongannya dan juga dari para pendaki lain di tempat itu. Kamu gak bercanda kan, Ki? Gak lucu tahu? Jawab Diki sedikit ketus. Eki melirik ke arah Diki dengan tatapan emosi. Enggak, kamu pikir aku bercanda? Balas Eki. Sudah, tenang dulu. Gak ada yang bercanda, oke? Kita bukan berada di Semarang sana. Ini bukan tempat bercanda, kata Dewi menengahi Eki dan Diki. Tidak lama kemudian, pendaki-pendaki lain meninggalkan tempat itu dengan gumaman yang menyerupai lebah berdengung di telinga kelima sahabat itu. Kini hanya tinggal mereka berlima yang saling berpandangan dalam suasana diam. Aku tadi juga merasakan sesuatu meniup tengkukku, gumam Lisa memecah keheningan. Lisa, kan udah aku bilang, aku yang melakukan itu, serga Diki dengan nada meninggi. Bukan bang, itu bukan abang, rasanya dingin sekali dan seluruh bulu kuduk merinding. Itu tidak mungkin abang, bantah Lisa. Kau ini, apa aku bilang tadi? Hantu itu tidak ada, bentak Diki. Lisa sedikit kaget. Ini pertama kali Diki membentaknya. Padahal semua orang tahu kalau Diki sudah menaruh hati kepada rekan sekampung halamannya itu sejak lama. Dik, slow, oke? Gak perlu emosi seperti itu kan? Tegur Dewi. Kau gak usah ikut campur urusan kami, Wi, serga Diki dengan nada tidak suka. Semua orang terdiam. Suasana menjadi aneh. Baru beberapa jam tadi mereka tertawa gembira bersama-sama menikmati petualangan mereka, tapi kini semua terasa seperti mimpi. Mereka saling menghardik satu sama lain. Sebaiknya kita turun aja yuk, ajak Dian dengan suara bergetar. Apa? Turun? Kita susah payah bersiap untuk acara ini selama lebih dari seminggu. Sekarang kau pula seenaknya minta turun, potong Diki. Tapi Dik, bukan hanya Lisa atau Eki, aku juga, protes Dian. Kau juga apa? Kau juga lihat hantu? Kalian ini mahasiswa, tidak bisakah pakai logika kalian sedikit? Mana ada hantu? Itu cuma isapan jempol belaka, sergah Diki. Dian terdiam dan tidak jadi melanjutkan kata-katanya. Karena Dian sendiri juga sangat berharap sosok yang tadi dilihatnya hanyalah hasil khayalannya semata, bukanlah sesuatu yang nyata. Loh, bukannya itu rombongan tadi? Ngapain mereka naik lewat jalur itu? Gumamku keheranan saat melihat rombongan mahasiswa yang tadi kujumpai di posko bawah. Aku menggaruk kepalaku yang tidak gatal dengan tangan kiriku, karena tangan kananku masih dengan santainya memegangi sebatang rokok yang menyala dan asapnya tertiup kencang oleh angin pegunungan malam ini. Aku berniat untuk tidak memperdulikan rombongan itu dan berniat melanjutkan perjalananku.
Mungkin mereka berniat naik ke puncak Botak, bukan ke puncak Ungaran, batinku saat itu. Karena setauku, jalur hutan pinus yang mereka ambil akan membawa mereka ke arah puncak kedua yang sering disebut dengan puncak Botak oleh orang setempat. Tapi, saat aku berniat melangkahkan kakiku menuju pos Pronojiwo sebelum hutan kopi yang ada di atas sana, aku melihat, lebih tepatnya aku merasakan sesuatu yang mengikuti rombongan itu dari dekat. Sesuatu yang aku tahu bukan manusia. Aku membuang nafas dan melemparkan puntung rokokku ke tanah, lalu menginjaknya. Apa yang kalian lakukan di tempat ini? Gumamku pelan sambil merubah arah pendakianku dan mengikuti rombongan yang terdiri dari 5 orang itu. Betul ini jalannya, Wi? Tanya Dian dengan suara sedikit kebingungan. Sekarang pukul 1 pagi. Setelah insiden beberapa kali tadi di Camp Mawar, mereka memutuskan untuk tidak tidur dan menghabiskan waktu dalam tenda sampai saatnya naik ke puncak dan melihat sunrise seperti yang sebelumnya sudah direncanakan. Iya, kata kawanku, setelah Mawar kita ambil belokan ke kiri, jawab Dewi mantap. Semua kawan-kawan yang lain hanya terdiam dan tidak berkata apa-apa. Mereka berlima menyusuri jalan setapak yang gelap dan melewati tengah hutan pinus ini dalam diam. Tidak ada lagi yang berbicara dan hanya suara langkah kaki mereka saja yang terdengar di sela-sela bunyi hewan malam yang menghuni hutan pinus ini. Mereka masih tetap berjalan pelan dalam kegelapan sampai akhirnya Eki tiba-tiba mengucapkan sesuatu dengan suara pelan. Kok kayaknya kita aja yang muncak pagi ini? Gumam Eki. Semua orang dalam rombongan terdiam. Mereka juga sebenarnya sudah menyadari hal itu. Cuma ada mereka berlima dalam kegelapan hutan pinus pagi ini. Sama sekali tidak ada rombongan lain yang terlihat di jalur pendakian yang sekarang mereka lalui. Berhenti, kata Lisa pelan tiba-tiba. Mereka berlima serentak berhenti berjalan. Tapi, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang mereka sebanyak 2 kali, sebelum akhirnya juga menghilang. Kelima orang itu tanpa diberi aba-aba menoleh ke belakang dengan serentak. Dan hanya kegelapan malam yang menyambut tatapan mata mereka. Seketika itu juga, rasa takut mulai menyergap mereka berlima. Diki yang merasa paling pemberani dan berjalan di barisan belakang, merasakan bulu kuduknya merinding tiba-tiba. Seperti ada seseorang yang sedang menghembuskan nafas dingin ke tengkuknya. Mereka berlima saling berpandang-pandangan dalam kegelapan malam yang cuma diterangi oleh cahaya lampu senter yang ada di tangan mereka. Siapa? Bentak Diki lantang sambil mengarahkan senternya ke belakang tanpa menemukan jawaban. Hening, tidak ada suara apapun yang terdengar lagi. Wi, Dian memanggil Dewi yang ada di dekatnya dengan suara bergetar ketakutan. Eki yang berada di paling depan juga mulai bergerak turun dan mendekat ke arah rekan-rekan yang lain. Lisa, Dian dan Dewi yang berada di bagian tengah juga saling merapat. Diki yang berada di bagian belakang juga mulai bergerak mendekat ke arah teman-temannya. Ini kali pertama dia merasa takut kepada sesuatu yang selama ini tidak pernah ia yakini. Gimana, Wi? Apa kita balik aja ke simpang tadi, terus nunggu pendaki lain? Tanya Lisa ke arah Dewi. Dewi juga mulai ragu. Apalagi setelah insiden langkah kaki tambahan barusan. Dewi juga merasakan bulu kuduknya mulai merinding. Yaudah yuk, kita balik aja, jawab Dewi. Keempat kawan lainnya tidak menjawab, tapi langsung bergerak turun. Saat mereka kembali berjalan, kelima orang itu kembali mendengar langkah kaki tambahan yang terdengar menakutkan. Tapi mereka hanya saling memandang dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa menit berjalan, mereka berlima berhenti. Jalan setapak yang berada di sela-sela pohon pinus dan tadi mereka lewati, kini menghilang. Wih, panggil Dian sambil memegang erat lengan sahabatnya. Dewi hanya terdiam kebingungan. Wajahnya juga mulai pucat pasi. Dik, kita tadi tidak melewati persimpangan kan? Jalannya juga cuma satu ini kan? Tanya Dewi. Iya Wi, seingatku kita tadi tidak ketemu percabangan kok, jawab Diki. Gimana dong? Tanya Dian mulai panik. Gak mungkin kan jalan setapak yang kita lalui tiba-tiba hilang, kata Eki. Mereka berlima hanya berdiri diam sambil memperhatikan semak belukar yang sekarang ada di depan mereka. Semak yang menutupi jalan setapak yang mereka yakini tadi mereka lalui. Tiba-tiba terdengar suara teriakan melengking dan mengagetkan mereka berempat. Lisa duduk di tanah
dan menelungkupkan tangan ke wajahnya. Senter yang tadi dipegangnya terjatuh tidak jauh dari tempatnya duduk berjongkok. Dia menangis terisak dan bergumam dengan suara pelan dan bergetar. Diki dengan cepat berlari menuju ke arah kekasihnya. Diki lalu memeluk sang kekasih erat dan berusaha menenangkannya, sedangkan Eki mengambil senter Lisa yang terjatuh di tanah. Suasana menjadi sangat mencekam. Mereka berlima berkumpul dan saling berdiri merapat. Diki memeluk Lisa, Dian memegangi erat lengan Dewi. Eki berdiri dengan 2 senter di tangannya dan dengan raut wajah ketakutan mengarahkan senter itu ke lebatnya pepohonan pinus yang ada di sekeliling mereka. "Ada apa sayang?" tanya Diki mesra sambil memeluk kekasihnya. Setelah isak tangis Lisa mulai mereda, Lisa masih menangis terisak dan memeluk kekasihnya erat, seolah-olah sang kekasih bisa memberikan ketenangan hati. "Kamu lihat apa, Lis?" tanya Dewi ke arah Lisa. Lisa melepaskan diri dari pelukan Diki dan melihat ke arah rekan-rekan yang lain. Aku ngelihat itu kuntilanak," jawab Lisa terbata-bata. Keempat kawan lain langsung terdiam. Tanpa sadar, mereka berempat bergerak semakin mendekat dan sekarang mereka saling bersentuhan. Tiba-tiba saja, hutan pinus yang ada di sekeliling mereka berubah dan terlihat sangat menakutkan. Mereka merasa ada puluhan pasang mata yang mengawasi mereka berlima dari kegelapan. Dia memegang erat tangan Dewi dan mencengkramnya kuat sampai sahabatnya itu meringis kesakitan. Saat inilah mereka sadar, gunung bukanlah tempat yang seharusnya mereka remehkan. Tiba-tiba, angin dingin berhembus entah dari mana datangnya di sela-sela pepohonan dan menerpa mereka berlima. Angin yang terasa dingin di kulit dan anehnya membawa bau wangi bunga melati yang menyeruak ke dalam hidung mereka. Kelima orang itu merasakan bulu kuduk mereka merinding seketika. Dan seolah-olah seperti tertarik oleh sebuah magnet yang tidak kasat mata, mereka menoleh ke arah angin itu berasal. Sesosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang tergerai dan sedikit berkibar tertiup angin, sedang berdiri di sela-sela pohon pinus dan melihat ke arah mereka. Wanita bergaun putih itu berdiri diam dalam gelap sejauh beberapa puluh meter dari mereka berlima. Mereka memang tidak bisa melihat wajah sosok itu, tapi hanya dengan berdiri diam di kejauhan dan dalam gelapnya malam di sela-sela pepohonan, sosok itu sudah membuat bulu kuduk kelima orang itu meremang, berdiri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dian berteriak dan pingsan tidak sadarkan diri. Eki, Diki dan Dewi terpaku di tempatnya dengan nafas yang tidak beraturan dan jantung berdegup kencang. Lisa kembali memeluk Diki dan membenamkan kepalanya ke dada kekasihnya sambil terisak-isak menangis kencang. Setan! Suara Eki terdengar bergetar ketakutan. Tapi anehnya, tangannya yang memegang senter seolah menjadi kaku dan tetap menyorotkan sinarnya ke sosok wanita bergaun putih itu. Tidak ada yang melakukan apapun atau memperhatikan Dian yang kini terbaring di tanah yang dingin. Lisa masih membenamkan kepalanya ke dada Diki dan menangis kencang. Eki, Diki dan Dewi masih terpaku di tempatnya dan sama sekali tidak bisa mengalihkan pandangan matanya ke arah sosok wanita menakutkan yang masih tetap memandangi mereka dari kegelapan. Dan sesuatu yang membuat jantung mereka bertiga seakan berhenti berdetak terjadi. Sosok wanita itu bergerak ke arah mereka perlahan-lahan, bukan berjalan, tapi melayang. Saat sosok wanita itu melayang semakin mendekat, Eki, Diki dan Dewi kini bisa dengan jelas melihat wajah wanita bergaun putih itu. Wajahnya pucat, tanpa alis, matanya hanya berwarna putih, bibirnya hitam dan menyeringai. Mereka bertiga merasakan ketakutan yang luar biasa dan tubuh bergetar kuat. Diki bahkan sampai menjatuhkan senter dari tangannya. Mereka tahu kalau sosok itu bukanlah manusia. Tapi ketika sosok wanita itu mencapai beberapa meter dari dekat mereka, dia tiba-tiba menghilang. Eki panik dan langsung meloncat seketika dari tempatnya. Tanpa memperdulikan kawan-kawan yang lain, dia langsung berlari tunggang langgang menerobos ke semak-semak belukar di antara pohon pinus sambil berteriak kencang. Diki yang masih dilanda ketakutan dengan cepat menunduk ke bawah dan berusaha mengambil senternya yang terjatuh. Lisa yang memeluk erat tubuh Diki ikut terbawa dan mereka berdua kehilangan keseimbangan. Kemudian sama-sama terjatuh. Suasana mencekam
Dian masih rebah di tanah, tidak sadarkan diri. Dewi terpaku diam di tempatnya berdiri. Eki berlari entah kemana, meninggalkan rombongan. Diki dan Lisa terjatuh di tanah dalam kepanikan. Hanya suara isak tangis Lisa yang terdengar lirih dan deru nafas Diki yang dicekam ketakutan mengisi keheningan di tempat itu. Tiba-tiba, Dewi mengeluarkan suara tawa mengikik yang melengking tinggi, dan tubuhnya terlihat berayun pelan tidak tentu arah. Diki dan Lisa serentak menoleh ke arah Dewi dalam posisi berjongkok di tanah. Bulu kuduk mereka yang sedari tadi berdiri semakin meremang kuat ketika mendengarkan suara tawa aneh dari Dewi. "Kamu, kenapa, Wi?" tanya Diki dengan suara bergetar. Dewi tidak menjawab, tapi hanya menoleh kepalanya saja sambil melihat ke arah kedua orang yang berjongkok di tanah itu. Dewi kembali tertawa melengking sambil menatap mereka berdua. Kali ini, dia menyeringai kecil dan menatap tajam ke arah Diki dan Lisa. Entah kenapa, Diki merasa kalau saat ini dia kembali sedang berhadapan dengan sosok wanita bergaun putih yang mengerikan tadi. Dewi kembali tertawa dan tubuhnya juga berayun semakin kuat. Senter terlepas dari tangannya, lalu dia seakan tidak memperdulikan mereka berdua dan berjalan pelan ke arah kegelapan malam, meninggalkan rekan-rekannya yang lain. Diki dan Lisa sama sekali tidak berani mencegah Dewi. Mereka hanya bisa melihat bayangan Dewi semakin menghilang di sela-sela kegelapan pohon pinus yang mengelilingi mereka. Dasar, ngapain juga lewat sini? Aku cuma bisa mengeluh dalam hati. Aku juga sebenarnya malas banget mau mengikuti rombongan pendaki wannabe tadi. Bukan apa-apa. Sombongnya lo minta ampun. Kalau bukan karena ada sesuatu yang mengikuti mereka, mungkin aku akan membiarkan mereka begitu saja. Tiba-tiba, sebuah sorot lampu senter yang terlihat bergerak kacau dengan arah yang tidak beraturan terlihat turun dengan cepat dan menuju ke arahku. Siapa? Pasti dia berlari turun. Dasar ceroboh. Dalam hitungan menit, aku bisa melihat sosok itu. Seorang pria dengan outfit khas pendaki gunung dan ransel besar di punggungnya terlihat menuju ke arahku dengan muka pucat pasi ketakutan. "Mas!" teriakku memanggilnya. Dan si goblok itu bukannya berhenti, justru berteriak kencang saat melihatku berdiri tidak jauh di depannya. "Setan! Setan matamu! Mas, tenang mas. Lihat nih, kakiku nginjek ke tanah kan?" kataku sambil menyentari ke bawah. Si goblok dengan sedikit panik melirik ke arah kakiku dan menarik nafas lega. Setelah itu, dia setengah berlari ke arahku dan langsung terduduk di tanah saat berada di depanku. Nafasnya terengah-engah dan aku tersenyum. Entah kenapa aku langsung teringat ikan koi waktu melihat wajahnya. "Nih, minum dulu," kataku sambil menyodorkan botol minuman kemasan ke arahnya. Tanpa basa-basi, si goblok langsung menyambut botol itu dan meneguknya hingga setengah botol. Aku hanya tersenyum kecut. Habis deh jatah minumku. Aku menunggu dia sedikit tenang dan sesekali menghembuskan asap rokokku dengan santai. Si goblok melirik ke arah rokok di tanganku dan terlihat agak ragu. "Mau?" tanyaku sambil mengulurkan bungkus rokok Surya 16 yang kuambil dari saku bajuku. Si goblok terbatuk-batuk setelah dia mencoba menghisap rokok yang tadi kuberikan. Aku hanya tertawa. Setelah beberapa menit, dia sudah agak tenang. Aku berjongkok di depannya dan mengulurkan tangan. "Wanara, panggil aja Wawan," kataku. "Eki," jawabnya pendek sambil menyambut uluran tanganku. "Kenapa lari turun tadi?" tanyaku. Wajah si goblok yang bernama Eki ini berubah pucat saat aku menanyainya seperti itu. Dengan panik, dia menolehkan kepalanya ke belakang dan tubuhnya bergetar. "Tenang, tarik nafas, hisap rokoknya," kataku sambil tersenyum, berusaha menenangkan. Eki menuruti saranku dan mencoba menikmati rokok di tangannya. Tapi aku tahu, dia belum terbiasa. Eki menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke arahku dengan muka yang masih sedikit pucat pasi. Kami ketemu setan," katanya dengan suara bergetar. Aku tersenyum. "Setan?" tanyaku santai. "Iya," jawab Eki sambil menganggukkan kepalanya dengan cepat. "Dia wanita, pakai baju putih, rambutnya panjang, wajahnya menakutkan," cerocos si Eki kemudian. "Kuntilanak?" tanyaku. "Iya," jawab Eki sambil mengangguk-anggukkan kepalanya dengan cepat.
Mas, rombongan yang tadi kan? Kawan-kawannya mana? Tanyaku. Muka Eki terlihat ragu-ragu. Masih di sana mungkin? Aku lari sendiri, jawabnya sambil menundukkan kepala. Aku hanya mengangguk-anggukkan kepala tanda mengerti. Ayo kita naik, samperin kawan-kawan Mas Eki, ajakku kemudian sambil berdiri dari jongkok. Eki terlihat ragu dan takut. Gak apa-apa, sama aku kok, kataku menenangkannya. Tidak lama kemudian, kami berdua berjalan menaiki jalur di tengah-tengah hutan pinus ini. Gunung Ungaran, tempat yang penuh kenangan. Dulu sekali, waktu aku masih hijau dan sangat tertarik dengan dunia temaram, aku pernah punya pengalaman istimewa di sini. Waktu itu, aku, adikku, dan senior kami naik ke gunung ini dengan niat pengen mengetes mental. Dan kejadian yang sampai saat ini masih membuatku gemetar ketakutan itu kembali muncul di kepalaku. Kami bertiga naik gunung seperti biasa, tapi berbeda dengan sekarang. Kami naik lewat jalur perumasan di tengah malam. Kami menelusuri jalur pendakian melewati kebun teh di atas perumasan. Dan sesampainya di sana, senior kami cuma tersenyum kecil dan menawari kami. Mau uji mental? Tanyanya waktu itu. Aku dan adik menganggukkan kepala. Lalu tidak lama kemudian, senior membuka mata batin kami. Saat itulah, untuk pertama kalinya, kami melihat hutan di kebun teh yang kami lalui. Hutan istimewa yang membuatku bergidik ngeri dan gemetar ketakutan. Hutan yang bukan terbuat dari pepohonan, tapi terdiri dari pocong yang berdiri berjejer rapat sekali. Aku tidak tahu berapa banyak sosok putih dengan ikatan kepala itu berdiri di sekeliling kami, tapi jumlahnya pasti ribuan. Pocong yang berdiri diam dengan tinggi rata-rata 2 meter dan diam tidak bergerak di tempatnya. Mereka melihat ke arah kami bertiga dengan tatapan tanpa ekspresi. Aku hanya bisa mengingat jelas kenangan itu. Ribuan sosok putih di sela-sela kebun teh yang tingginya hanya sedada kami. Jangan pernah remehkan gunung dan laut, kata senior pelan dari belakang kami berdua. Sesaat kemudian, pemandangan mengerikan itu menghilang saat dia kembali menutup mata batin kami. Aku dan adikku langsung terduduk di tanah tidak lama kemudian. Pengalaman yang tidak terlupakan. Kini aku kembali ke sini, tapi bukan karena mau uji nyali. Mereka, orang-orang kota berpendidikan tinggi itu, apa yang mereka lakukan hingga bisa membuat para penghuni gunung terusik dan melakukan ini semua? Aku masih terhanyut dalam pikiranku sendiri, sambil berjalan mengikuti alur jalan setapak di antara pohon pinus yang masih berdesau, tertiup angin, ketika kami berdua sampai ke tempat kawan-kawan Eki berada. Aku melihat sepasang cowok-cewek yang saling berpelukan dan terduduk di tanah di sebelah gadis yang terbaring. Pingsan. Aku mendekat dan mereka berdua melihat ke arahku. Raut kaget jelas terlihat di sana. Tapi saat mereka melihat Eki di sebelahku, mereka langsung menghempaskan nafas lega. Aku tidak memperdulikan mereka dan melihat ke arah gadis yang terbaring di tanah. Pingsan? Tanyaku pendek. Mereka tidak menjawab. Bawa minyak kayu putih atau balsem gak? Tanyaku. Eki membuka ranselnya dan mencari benda yang kuminta. Tidak lama kemudian, aku meminta cewek yang satunya untuk mengoleskan minyak kayu putih ke atas bibir cewek yang pingsan. Sambil menunggu dia siuman, aku berdiri dan mengedarkan pandangan mataku ke hutan pinus di sekeliling kami. Aku menghempaskan nafas panjang. Manusia itu kuat, jin lemah dan tidak berdaya. Tapi ada kalanya manusia melemah dan memberikan kesempatan kepada jin untuk masuk ke tubuh kita. Marah, sedih, takut, dan mereka semua sedang ketakutan karena teror kuntilanak yang barusan. Benteng mereka melemah dan mengundang rombongan makhluk lain yang tentunya dengan senang hati datang untuk berpesta. Wajar kalau di sekitar kami puluhan bedebah berkumpul dan siap menerkam. Aku hanya menundukkan kepala. Pergi, gumamku pelan. Puluhan makhluk yang ada di sekeliling kami justru merasa tertantang dan semakin merangsek maju. Aku benci melakukan ini. Aku memusatkan konsentrasiku dan mencoba merasakan gumpalan rasa hangat yang ada di bagian perut dekat pusar dan mengalirkannya ke seluruh tubuhku. Seluruh bagian tubuhku juga mulai mengeras kecuali bagian leher ke atas. Sensasi hangat itu mulai terasa di seluruh tubuhku dan membuatku bergetar pelan. Aku berteriak dan menghempaskan semua tenaga dalam yang dari tadi aku kumpulkan di sekelilingku ke arah bedebah-bedebah yang berniat mengambil kesempatan
dan berpesta di sini tanpa diundang. Jin-jin kelas cupu yang tadi dengan berani berkumpul di sekeliling kami langsung berhamburan ke segala arah. Aku menghempaskan nafas panjang dan kembali melemaskan tubuhku yang terasa sedikit lelah. Terus terang, sampai detik ini, aku tidak tahu apakah tenaga dalam yang kumiliki ini murni karena olah nafas yang rutin aku lakukan saat latihan bela diri, atau karena ada campur tangan jin yang berperan di sana. Olah nafas, atau kami menyebutnya Qigong, wajib kami lakukan tiap hari latihan rutin. Saat kami melakukan itu, demi memastikan kalau kami serius, tidak jarang senior akan menendang kami dari belakang, menggunakan batang kayu untuk memukul kami, dan menyerang kami dari berbagai arah ke seluruh bagian tubuh kami. Kami tidak pernah merasakan apa-apa saat itu terjadi. Tidak ada rasa sakit sedikit pun, kecuali ketika kami tidak bersungguh-sungguh dan tidak serius saat melakukan olah nafas yang diperintahkan. Tadi kamu ngomong sama siapa, Wan? Tanya Eki dengan suara bergetar. Bukan siapa-siapa, jawabku sambil tersenyum. Eki hanya terdiam sambil tersenyum kecut. Tidak lama kemudian, kami berlima sudah duduk melingkar dan memperkenalkan diri. Turun aja ya, saranku ke arah mereka berempat. Mereka saling berpandangan mata dan diam untuk sesaat. Aku tahu mereka ragu, tapi entah apa alasannya. Dewi mana? Tanya Dian tiba-tiba memecah keheningan. Aku juga tersadar. Bukankah mereka berlima tadi? Loh, iya. Mana kawan kalian yang satu lagi? Tanyaku. Lisa dan Diki saling berpandangan. Lalu tidak lama kemudian, Diki berkata dengan suara bergetar. Dewi kesurupan. Hah? Aku sedikit terkejut. Iya, dia kesurupan tadi saat kuntilanak itu maju ke arah kami. Lanjut Diki. Terus, di mana dia sekarang? Aku bertanya ke arah Diki. Tadi dia lari ke arah sana, kata Diki sambil menunjuk ke arah deretan pohon pinus yang diselimuti kegelapan. Aku menarik nafas panjang. Kesurupan bukanlah sesuatu yang pelik. Tapi ini di gunung, di tengah hutan. Banyak jurang dan lereng yang tidak terlihat dan siap menunggu bagi para pendaki yang lengah. Banyak juga ancaman lain yang membahayakan bagi keselamatan si penderita. Dan aku menarik nafas panjang karenanya. Aku cari dia dulu, medannya berbahaya, kataku sambil beranjak berdiri. Dan lucunya, keempat orang mahasiswa di depanku ini juga dengan cepat ikut berdiri. Kami ikut mencari ya? Tanya Diki. Aku bingung antara mau menangis atau tertawa. Kalian ini khawatir akan keselamatan rekan kalian atau takut ditinggal di sini? Oke, jawabku pendek tidak lama kemudian. Kami berlima sudah berjalan menyusuri semak belukar di antara pohon pinus dan meneriakkan nama Dewi. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala. Di mana-mana, kalau mencari orang hilang itu, kita berpencar agar area pencarian bisa melebar. Lah ini, kalian cuma ngekor di belakangku coba. Wih! Suara panggilan saut menyaut di tengah hutan pinus itu. Lampu senter di tangan kami juga bergerak ke sana kemari, menyinari ke semua arah yang ada di sekeliling kami. Dewi! Teriakan kami kembali terdengar dan disambut oleh keheningan di tempat ini. Aku hanya tersenyum kecut. Sudah hampir setengah jam kami mencari, tapi tidak kunjung ketemu juga. Mungkin ada yang berpikir, kenapa nggak menggunakan kesaktian? Tangan langsung diangkat ke depan, kemudian mendeteksi di mana si korban berada. Tapi itu bisa terjadi cuma dalam acara di TV atau orang yang benar-benar sakti, guys. Kalau anak kampung cupu seperti aku, ya nggak mungkin lah. Lalu aku merasakannya, getaran halus yang menarikku ke arah kiri. Aku menarik nafas dalam dan menghisap rokokku, lalu berjalan ke kiri. Mas dan Mbak yang ada di belakangku juga mengikutiku. Aku hanya diam saja. Beberapa puluh meter kemudian, aku melihatnya. Sesosok wanita yang terlihat sedang duduk berjongkok di semak-semak dan membelakangi kami. Tubuhnya terayun-ayun ke depan dan ke belakang dalam posisi jongkok. Rambut hitam dan panjang yang tadi sore kulihat diikat dengan rapi, kini tergerai dan terlihat acak-acakan di punggungnya. Tidak ada tas, senter atau benda apapun di sampingnya. Dia seolah-olah terbiasa dengan kegelapan di tempat ini dan merasa sama sekali tidak peduli dengan kedatangan kami. Wih, tanya Dian kepada sahabatnya yang masih dalam posenya saat kami temukan. Dian mendekat dan melangkah ragu-ragu ke arah sahabatnya itu dan mencoba memegang pundak Dewi
yang masih terayun-ayun ke depan dan ke belakang. "Kamu gak apa-apa, Wi?" tanya Dian. Tanpa disangka-sangka, Dewi menoleh dengan cepat dan langsung tertawa melengking tinggi, membuat Dian langsung refleks meloncat ke belakang saking kagetnya. Untung teman-teman yang lain sigap menangkap Dian dan mencegah gadis itu terjengkang ke tanah. Dewi melihat ke arah kami berlima dengan tatapan marah dan melotot. Bibirnya bergetar dan jari tangannya menunjuk aneh dengan keempat jari lain tidak terkepal rapat tapi masih ditekuk setengah terbuka. "Kalian..." Sebuah suara yang terdengar aneh dan seperti suara seorang wanita yang dicekik melengking tinggi terdengar dari mulut Dewi. Keempat sahabatnya dengan refleks mundur. Wajah mereka pucat pasi dan ketakutan. Aku menarik nafas panjang. "Kamu siapa?" tanyaku memotong aksi Dewi yang membuat kawan-kawannya ketakutan. Dewi menoleh ke arahku dan melihatku dengan tatapan matanya yang seperti tidak pernah berkedip itu. Bukannya menjawab, Dewi justru kembali tertawa mengikik ke arahku. Semerbak wangi bunga yang membuat bulu kuduk merinding juga kembali tercium di hidungku. Kamu gak usah ikut-ikutan. Ini bukan urusanmu," teriaknya histeris sambil mengibaskan tangannya yang tadi menunjuk ke arah kami. Aku dan dia saudara dari Nabi Adam, saudara seagama. Jadi apa yang jadi masalahnya juga menjadi masalahku, jawabku. Dewi kembali tertawa melengking. Kepalanya mendongak ke atas dan rambutnya tergerai awut-awutan. "Kamu cuma kera putih. Aku yang berkuasa di sini. Kamu bukan lawanku," teriak Dewi histeris. Aku menarik nafas dalam. Kata-katanya mengingatkanku akan kegalauanku dengan semua yang kumiliki. Memang benar kata dia, ada sesuatu dalam tubuhku, sesuatu yang tidak seharusnya dimiliki oleh manusia sewajarnya. Dan dia adalah sosok jin berwujud kera putih yang kata guruku akan membantu saat aku berkelana dalam dunia temaram. Sesuatu yang sekarang menjadi sumber pertentangan hebat dalam diriku. "Aku bukan lawanmu. Kamu penguasa di sini," tanyaku. Dewi hanya terdiam, atau lebih tepatnya, kuntilanak yang merasuki Dewi terdiam. Dia lalu tertawa melengking lagi dan terlihat membelai-belai rambutnya. Aku cuma menggeleng-gelengkan kepala dan menarik nafas dalam. Aku berusaha merasakan gumpalan hangat di perutku dan membuka kedua jariku membentuk pisau jari. Dengan sebuah sentakan, aku menusukkan kedua jari ke arah depan, ke arah perut Dewi, tapi tidak sampai menyentuhnya. Dewi tertawa melengking dan langsung bergulung ke belakang tanpa memperdulikan semak belukar yang ada di sekitarnya. Aku lalu mendekat dan berdiri di depan Dewi yang kini meringkuk di atas tanah. "Keluar dari tubuhnya, atau aku akan menusukmu lagi," ancamku. "Kamu, lihat saja." Dewi menunjuk ke arahku, lalu dengan pandangan mata yang tidak berpindah dariku, tangannya terangkat ke atas dan terbuka lebar. Aku terdiam saat dia mengangkat tangannya tadi. Aku tahu apa yang ia lakukan. Memanggil kawan-kawannya. Beberapa saat kemudian, aku merasakan seluruh tubuhku merinding dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini tidak main-main lagi. Aku merasakan puluhan, bukan, ratusan makhluk datang dari berbagai arah dan berkumpul di sekitar kami. Aku melirik ke arah kawan-kawan Dewi dan aku tahu mereka semua juga merasakan hal yang sama. Mereka dengan panik dan tanpa alasan yang pasti melihat ke arah jajaran hutan pinus yang ada di sekeliling kami. Ratusan makhluk itu makin bergerak mendekat. Aku memang tidak bisa melihat mereka, tapi aku merasakannya. Mereka ada dan datang ke sini karena dipanggil oleh sosok kuntilanak yang sekarang ada dalam tubuh Dewi. "Jangan panik, diam saja di tempat kalian dan berdoa sesuai keyakinan masing-masing," gumamku pelan ke arah keempat kawan Dewi. Padahal dalam hatiku sendiri aku merasa panik dan sedikit ketakutan. Rasa takut yang wajar dan muncul karena sesuatu yang tidak bisa aku lihat, meskipun ini bukan kali pertama aku mengalaminya. Haruskah aku melakukannya? Gumamku separuh hati. Tapi saat aku merasakan makhluk-makhluk itu semakin berdatangan dan mendekat ke arah kami, aku akhirnya pasrah dengan keadaan. "Gusti, maafkan aku," bisikku pelan sambil mengangkat tanganku ke depan kepala. Dengan cepat aku menarik turun tanganku ke bawah.
tanpa mantra, tanpa rapalan, dan tanpa kata-kata. Karena semua itu hanya simbol belaka. Hanya dengan niat, aku bisa dengan mudah merelakan tubuhku dikuasai oleh sosok kera putih yang selama ini memang selalu mengikutiku. Dengan sebuah erangan tertahan, aku menurunkan tanganku hingga ke batas perut. Dan saat itulah aku kehilangan kendali tubuhku. Dengan cepat tubuhku langsung bersalto ke belakang di tempat aku berdiri. Saat aku turun ke tanah, aku langsung mengambil posisi jongkok ke tanah dan menggaruk-garuk kepalaku sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Tingkahku menyerupai seekor kera yang sedang mengamati keadaan di sekitar. "Kalian berniat mengeroyok cucuku?" Aku seperti setengah bermimpi dan memperhatikan semua tingkah polaku sendiri yang di luar kendaliku. Tubuhku terasa ringan, tapi di saat yang sama sangat berat dan terikat tanpa bisa mengendalikan semua organ tubuhku. Saat aku melihat ke sekelilingku, aku terpana. Pocong dan kuntilanak dengan berbagai tinggi badan dan rupa sedang mengelilingi kami dan terlihat berdiri ragu di antara kegelapan dan pohon pinus yang ada di sekitar kami. Sedetik kemudian, tubuhku dengan lincah menerjang ke arah makhluk-makhluk yang ada di sekitar kami. "Makasih ya Wan," kata Diki kepadaku. "Sama-sama Mas," jawabku pendek. Aku hanya melihat ke arah Dewi yang sedang memegangi gelas kopi hangat dengan kedua tangannya ditemani oleh Dian. "Semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua," kataku pelan sambil menghisap rokokku. Diki dan Eki hanya menganggukkan kepalanya. Aku kembali teringat peristiwa beberapa jam tadi. Setelah aku memanggil sosok kera putih untuk membantuku, hanya tinggal aku dan kuntilanak yang merasuki Dewi yang tersisa. Aku mengembalikan kendali tubuhku dan menginterogasi kuntilanak itu dan apa maunya. Ternyata semua ini berawal dari kelakuan Dewi yang membuang pembalut kotornya di kemawar awal malam tadi. Barang kotor yang tanpa sengaja mengenai rumah milik si kuntilanak. Aku tidak bisa menyalahkan dia. Kalau aku di posisinya dan seseorang yang tidak aku kenal tiba-tiba melemparkan pembalut kotor ke rumahku, aku juga pasti akan marah lah. Tapi kan menurutku, bukannya kuntilanak malah suka ya sama darah kotor. Pada akhirnya kuntilanak itu keluar dari tubuh Dewi setelah aku paksa. Aku bisa melihat kalau dia masih tidak terima. Hal itu wajar, karena mereka memang makhluk pendendam luar biasa. Tapi selama aku berada bersama rombongan ini, setidaknya dia tidak akan berani melakukan apapun untuk sementara. Saat kami berpisah nanti, saat mereka kembali ke Semarang nanti, semua ini bukan urusanku lagi. Aku bukan pahlawan. Aku juga tidak bermimpi untuk mendekati gadis-gadis kuliahan yang cantik rupawan ini. Siapa aku? Aku melakukan apa yang aku bisa dan untuk saat ini saja. Lagi pula aku sendiri juga muak dengan apa yang kumiliki. Saat semua ini berakhir, aku berjanji akan membulatkan tekad dan akan membersihkan diri. Ruqyah, jalan yang akan ku tempuh untuk terlepas dari semua kegalauan yang menghantui saat ini. Gusti Allah menciptakan manusia dan jin ke dalam dunia yang berbeda, dan aku yakin Dia melakukan itu semua dengan semua keluasan ilmunya. Aku hanya ingin hidup normal, sama seperti orang-orang lainnya, tanpa perlu merasakan getaran-getaran aneh saat kemanapun aku berada. Semua pengalaman yang ku alami selama ini sudah lebih dari cukup untuk mengetahui bahwa ada dunia lain di luar sana yang penuh dengan rahasia yang tertutup oleh mata. Jin itu ada. Gusti Allah juga menerangkan dengan jelas dalam kitabnya. Dan aku ingin agar pengetahuanku cukup sampai di sana. Aku tidak ingin dan tidak mau lagi bersinggungan dengan mereka. Matahari bersinar cerah dan mulai memancarkan cahayanya di ufuk timur sana. Aku menikmati sunrise pagi ini di puncak Ungaran sambil tersenyum kecil. Jalanku memang beda. Aku menaiki puncak gunung agar tahu kebesaran dan keagungannya. Aku mengarungi lautan agar menyadari betapa kecilnya kita di hadapannya. Aku bermain-main dengan dunia temaram agar tahu kebenaran kalamnya. Aku menikmati minuman keras agar tahu betapa besar godaan dari larangannya. Aku mencoba melihat sekilas ke neraka agar tahu betapa besar kasihnya saat menciptakan surga. Gusti, aku memohon ampun kepadamu yang maha agung, dan tunjukkanlah jalan yang lurus kepada hambamu yang penuh dosa ini. Jalan orang-orang yang engkau limpahkan rahmatmu atas mereka, dan bukan jalan mereka yang sesat dan engkau murkai. Amin. Oke, itu dia cerita pendakian mistis kali ini. Nah,
Yang punya pengalaman mistis ketika mendaki gunung bisa juga dikirimkan ke kami biar bisa dibacakan di sini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Dengan menyimak saja, kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi ditambah dengan subscribe. Jangan ragu tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya tanpa pamit, jumpa lagi pada episode selanjutnya. Tetap semangat, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.